Kabupaten Kerinci terima satu laporan sengketa dari bacalek yang dinyatakan TMS. Hingga awal November 2023, 41 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harga komoditi cabai di Muara Jambi tembus Rp100.000 per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 8 November 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Hazir Akbar, kita simak Jambi hari ini lengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024, KPU Muara Jambi menerima puluhan ribu segel plastik dan tinta dari KPU Provinsi Jambi. Ribuan logistik pemilu yang diterima itu langsung disimpan di gedung penyimpanan. KPU Muara Jambi kembali menerima logistik pemilu dari KPU Provinsi Jambi. Logistik yang diterima itu berupa tinta dan segel plastik. Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Muara Jambi, Rika Kurniati Nasution mengatakan, pihaknya menerima 2.592 tinta dari KPU Provinsi Jambi. Tinta itu akan didistribusikan ke 1.296 TPS. Masing-masing TPS akan mendapatkan 2 botol tinta dengan kualitas yang telah teruji ketahanannya di jari pemilih. Selain tinta, KPU Muara Jambi juga menerima 33.696 segel plastik. Segel ini diperuntukkan untuk perakitan 4.000 kotak suara yang telah diterima pada 2 pekan sebelumnya. Sedang dalam proses penghitungan, nanti dalam waktu dekat nanti kurang atau cukupnya akan diinformasikan lagi. Tinta ini ukurannya berapa ya? Tinta ini kalau di sini satu botol ini ukuran 40 mili per botolnya. Rika Kurniati Nasution memastikan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan perakitan kotak suara. Satu kotak suara membutuhkan 3 butir segel plastik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 3.330 dari 4.638 mata pilih potensial baru melakukan perekaman KTP elektronik. Keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipan membuat perekaman KTP elektronik masih tersendat. Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur menargetkan perekaman KTP elektronik bagi pemilih potensial harus selesai dilaksanakan pada 1 minggu sebelum hari pemungutan suara. Jika segera tidak melakukan perekaman KTP elektronik, pemilih potensial ini terancam tidak dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu 2024. Selain kurangnya partisipan pemilih, masih terbatasnya anggaran dan alat perekaman juga menjadi kendala masih rendahnya jumlah perekam KTP elektronik di setiap kecamatan. Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ari Trisnasari mengatakan, pada 97 hari jelang pemilu 2024, sebanyak 3.330 dari 4.638 mata pilih potensial telah melakukan perekaman KTP elektronik. Selain pemilih pemula, jumlah itu juga terdapat pemilih lansia dan pemilih non-pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Kita tetap turun ya kan, selama ini kita tetap melakukan keliling jemput bola. Tentu kendala mungkin karena keterbatasan anggaran kita yang pertama. Yang kedua ini, pada saat kita turun ke lapangan, ternyata jumlah masyarakat yang datang itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nanti kalau datang statistik kalau dia belum merekam 400 orang, yang datang cuma 20-30 orang atau paling banyak 60 orang. Itulah kendalanya di situ sih. Ari Trisnasari menambahkan, pihaknya terus mengupayakan perekaman data KTP semaksimal mungkin dengan melakukan jemput bola di setiap kecamatan. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Selanjutnya, Saudara Bawaslu Kabupaten Kerinci membuka kesempatan pengaduan sengketa bagi bacalek yang tidak lolos DJT. Hingga saat ini, Bawaslu baru menerima 1 laporan sengketa dari bacalek yang dinyatakan TMS. Bawaslu Kabupaten Kerinci membuka kesempatan bagi bacalek yang dinyatakan tidak lolos dalam penetapan daftar calon tetap atau DCT untuk mengadukan sengketa kepada Bawaslu. Pengajuan sengketa ini dimulai pada tanggal 6 hingga 8 November 2023 di kantor Bawaslu Kabupaten Kerinci. Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Cynthia Albert Sin-in mengatakan, hingga saat ini pihaknya baru menerima 1 pengaduan sengketa dari bacalek yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Bacalek itu berasal dari daerah pemilihan 1 Kabupaten Kerinci. Ya, sejauh ini setelah diumumkannya hasil DCT telah diumumkan kemarin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci itu ada 3 peserta yang TMS, masing-masing dari Kerinci wilayah 1 dan 3 ya. Dan masing-masing itu memang kalau kita lihat dari hasil pencermatan itu memang ada dokumen yang tidak sesuai yang mereka unggah. Cynthia Albert Sin-in menambahkan, di Kabupaten Kerinci terdapat 3 bakal calon legislatif yang dinyatakan tidak lolos DJT karena adanya kesalahan dokumen. Ketiga bacalek itu berasal dari Dapil 1 dan Dapil 3 Kabupaten Kerinci. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, hingga awal November 2023, 41 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 41 titik panas ini tidak hanya berasal dari lahan terbakar, namun juga berasal dari sumber panas lainnya. Titik panas yang menjadi indikasi terjadinya karhutla tak hanya terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, namun juga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Titik panas ini kerap dijumpai di wilayah yang rawan karhutla dengan kategori rendah hingga tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan, berdasarkan data BMKG Provinsi Jambi, hingga awal November 2023, 41 titik panas terpantau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah titik panas itu membuat 28 kejadian karhutla yang membakar 52 hektar lahan, baik vegetasi gambut maupun mineral. Lahan yang terbakar itu berada di 7 kecamatan, yakni Kecamatan Lipa Panjang, Geragai, Dendang, Rantau Rasau, Muara Sabak Barat, Mendara Ulu, dan Sadu. 41 titik panas ini tidak hanya berasal dari lahan terbakar, namun juga berasal dari sumber panas lainnya, seperti atap seng, aspal, hingga area kerja perusahaan minyak dan gas. Nah, ini sebenarnya terlibatnya semua peran, terlibat di sini baik TNI Polri, masyarakat juga sudah mulai menyadari terhadap bahaya karhutla ini. Nah, makanya kami juga tidak henti-hentinya dengan pola sosialisasi, terus pola patroli, itu bagian daripada pencegahan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat juga cukup tinggi. Dan kita berharap, ya bukan berarti kita jumawa di sini bersenang hati bahwa karhutla di wilayah Jabung Timur menurun, tapi tetap kita harus waspada. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, musim peralihan kemarau ke hujan akan terjadi pada pertengahan November 2023. Klipa Patria TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guyuran hujan yang terjadi beberapa hari ini berdampak terhadap menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari. Pasca guyuran hujan, hanya terdeteksi 4 titik panas. Hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang mengguyur Kabupaten Batanghari dalam beberapa hari ini membawa pengaruh positif bagi karhutla. Guyuran hujan membuat kejadian karhutla menurun drastis. Bahkan pada awal November ini tidak ditemukan titik api, dan hanya terdeteksi titik panas. Titik panas itu berada di 3 kecamatan, yakni Muara Sebo Ulu, Bajubang, dan Batin 24. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Debbie Andira mengatakan, meski tidak ditemukan titik api, namun status siaga karhutla masih tetap diberlakukan hingga akhir tahun 2023. Pemberlakuan itu mengingat kondisi El Nino masih akan berlangsung hingga Februari 2024. Pihak BPBD akan tetap bersiaga dengan melakukan pemantauan secara rutin di titik rawan karhutla. Kita dari Batanghari ini
khususnya Kabupaten Batanghari sangat-sangat terbantu dengan adanya hujan buatan ini ya, sehingga hotspot yang kita jumpai tidak ada lagi. Kecamatan yang pertama 2 di Bajubal, kemudian 1 di Marosebolu, kemudian 1 di Batin 24. Bibi Andira mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain berdampak buruk terhadap kualitas udara, karhutlah juga merugikan banyak pihak. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya harga komoditi cabai di Pasar Angso 2 Kota Jambi mengalami kenaikan. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Harga cabai rawit merah di Pasar Angso 2 Kota Jambi mencapai Rp90.000 per kilogram. Tingginya harga cabai itu disebabkan oleh kurangnya pasokan di tingkat petani. Harga komoditi cabai di Pasar Angso 2 Kota Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada cabai rawit merah, namun juga pada cabai merah dan cabai rawit hijau. Saat ini harga cabai rawit merah dijual di harga Rp90.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogram. Harga cabai merah dijual di harga Rp55.000 per kilogram, dari harga sebelumnya berkisar Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga cabai rawit hijau di harga Rp70.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga komoditi cabai itu disebabkan karena kurangnya jumlah pasokan dan produksi di tingkat petani. Belum ada turun lah, tapi cabainya agak kurang bagus gitu. Oh, belum ada turun tapi cabainya kualitasnya buruk. Yo. Apa sebabnya nih, Bang? Mungkin di jalan deh ini kena busuknya. Oh, karena busuk di jalan, Bang. Yo. Panas dia kan jadi meledak. Kalau untuk harga cabai sekarang berapa, Bang? Kalau sekarang ini tadi orang jual 4, 45. Kalau untuk cabai rawit merah, Bang? Cabai rawit mana? Cabai setan. Oh, kalau geprek orang ecernya 90.000. 90.000 per kilo ya, Bang? Iya, per kilonya. Tambah naik, Bang. Kemarin 70, Bang. Iya. Mulai naik lagi dia cabainya harganya. Lama makin naik. Belum tahu sebabnya kenapa, Bang? Ya karena mulai nggak banyak lagi ya panennya. Oh, panennya mulai ya, sedikit ya, mulai sedikit, jadi harganya jadi naik. Tingginya harga komoditi cabai tak hanya dikeluhkan para pedagang, namun juga pembeli. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai di pasar tradisional Seketi Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami kenaikan. Saat ini cabai rawit merah dijual di harga Rp100.000 per kilogram. Hampir setiap harinya, harga komoditi cabai di pasar tradisional Seketi Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah itu naik Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya, hanya Rp80.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit merah, kenaikan harga juga terjadi pada harga cabai merah dan cabai rawit hijau. Harga cabai merah dijual di harga Rp70.000 per kilogram, dari harga sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau mencapai Rp80.000 per kilogram. Dari harga jual sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Tingginya harga komoditi cabai ini dikeluhkan para konsumen, terutama ibu rumah tangga. Salah seorang ibu rumah tangga, Susi, mengatakan dirinya terpaksa mengurangi pembelian cabai di tengah tingginya harga cabai saat ini. Ya, kalau dapat diturunkan lah. 29. Hari dah musim penghujan, masaknya cabainya mahal terus. Sudah berapa lama mahal? Dalam bulan kola, Dek. Tak hanya masyarakat, kenaikan harga cabai juga dikeluhkan para pedagang cabai. Tingginya harga komoditi cabai yang telah berlangsung sejak 3 pekan lalu itu berdampak terhadap menurunnya pendapatan. Azam Adnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sejumlah saksi dan pihak penyelenggaraan telah diperiksa polisi pasca insiden kecelakaan antara mobil off-road dengan belasan penonton saat penyelenggaraan lomba off-road IOF Expo Jambi di Kabupaten Muaro Jambi lalu. Pasca insiden kecelakaan antara mobil off-road dengan belasan penonton saat penyelenggaraan lomba off-road IOF Expo Jambi di Kabupaten Muaro Jambi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki dan mencari informasi dari insiden kecelakaan tersebut. Kasubdit Penmas Polda Jambi, Kompol Mas Edi mengatakan, saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan penyelenggara lomba di Polres Muaro Jambi. Saksi telah dimintai keterangan terkait insiden kecelakaan mobil balap tersebut. Meski telah memeriksa penyelenggara dan korban di lokasi kejadian, namun polisi belum melakukan pemanggilan terhadap sopir off-road yang menabrak belasan penonton. Dijadwalkan sopir akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Informasi terakhir yang saya peroleh dari Satreskrim Polres Muaro Jambi yang menangani perkara ini, jadi itu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para korban, tapi juga belum seluruhnya, karena memang di antara mereka ada yang masih memerlukan waktu untuk istirahat. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap panitia off-road itu. Kemudian untuk barang bukti berupa mobil yang terlibat itu masih diamankan di Polsek Sungai Gelam. Kemudian untuk pengemudinya itu sementara setelah kegiatan off-road itu selesai, karena aslinya dari Palembang, sudah kembali ke Palembang. Dan ini belum dilakukan pemeriksaan, dan informasi terakhir yang saya terima itu nanti dari Satreskrim yang akan datang ke sana atau dipanggil ke sini, itu adalah teknis ya nanti. Tapi yang jelas sampai detik ini yang bersangkutan yang terlibat langsung itu memang belum dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya, mobil off-road menabrak penonton saat melaju di lintasan sirkuit off-road Sungai Gelam. Akibatnya belasan penonton yang berada di pinggir lintasan dilarikan ke rumah sakit. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, DPRD Tebo melakukan rapat dengar pendapat penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat di Kecamatan Muaro Tabir dengan PT Andika Permata Nusantara. Dewan kecewa pihak PT APN tak menghadiri RDP penyelesaian konflik tersebut. Dipimpin langsung Ketua DPRD Tebo Maslan, RDP penyelesaian konflik PT APN dengan masyarakat Kecamatan Muaro Tabir berlangsung alot. Beberapa pihak menyampaikan permasalahan yang terjadi, baik permasalahan lahan maupun beberapa permasalahan lainnya. Meski berlangsung alot, namun RDP yang dihadiri puluhan masyarakat Kecamatan Muaro Tabir itu tidak dihadiri pihak PT APN. Ketua DPRD Tebo Maslan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak PT APN yang tidak menghadiri RDP penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat. Dengar pendapat, memanggil seluruh pihak-pihak yang terkait termasuk APN dan para kades, namun hari ini APN juga tidak hadir memenuhi undangan kami. Ada balasan dari pihak APN Bang ketika tidak hadir? Tidak ada, sama sekali. Tidak ada pemberitahuan alasan apa mereka tidak hadir memenuhi panggilan kami. RDP kita meminta kedepannya ini supaya permasalahan ini cepat clear. Nah, DPR akan menjadwalkan, minta penjadwalan kepada Polda untuk audiensi dulu. Meski tidak dihadiri PT APN, namun ada 8 poin yang dihasilkan dalam RDP antara DPRD Tebo dengan masyarakat Muaro Tabir.
Di antaranya DPRD Tebo merekomendasikan kepada Reji Praguna, PT Andika Pratama Nusantara agar mencabut laporan di Polda Jambi. Kedua merekomendasikan agar Bupati Tebo segera membuat perbub tata batas sesuai berita acara kesepakatan penataan batas wilayah desa Tanah Garo, Tambun Arang, Tuo Ilir, dan Teluk Rendah Ilir pada 8 April 2008. Merekomendasikan agar BPN Kabupaten Tebo segera menyerahkan sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR atau BPN kepada masyarakat desa Tambun Arang yang mengikuti PTSL tahun 2023. Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Dedi Suhendra, mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar permasalahan ini cepat selesai. Hasil dari RDP ini, pertama memang kita harus melihat substansi persoalan, kemudian bagaimana masyarakat yang berkonflik dengan PT APN ini, dan ada kejelasan hukuman, kemudian lahan yang memang kalau tidak ada kejelasan ini kembali kepada masyarakat. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, potensi pertanian Merangin menjadi salah satu sentra sayur mayur di Provinsi Jambi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Kita awali segmen advertorial dengan informasi Kabupaten Merangin menjadi salah satu sentra sayur mayur di Provinsi Jambi. Tak hanya berasal dari dataran tinggi, sentra sayur mayur di Kabupaten Merangin juga berasal dari dataran rendah. Beginilah kondisi perkebunan sayur milik masyarakat Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pemenang Barat. Meski bukan wilayah dataran tinggi, namun petani setempat dapat menjulap tanah gersang menjadi perkebunan sayur yang luasnya mencapai 50 hektar. Dengan banyaknya produksi sayuran ini tentu membuat Merangin surplus sayur, bahkan penyuplai sayur di luar kabupaten, seperti Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Pejabat Bupati Merangin Mukti Said saat kunjungan kerjanya mengaku bangga dan bersyukur dengan sentra sayuran di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pemenang Barat. Mukti Said menambahkan selain akan memperkuat ketahanan pangan, surplus sayur juga dapat menekan inflasi daerah dan menangani kasus stunting. Melihat perkebunan sayur ya itu lebih kurang sekitar 50 hektar, coba bayangkan di Desa Limbur Merangin. Di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pemenang Barat itu ada 50 hektar. Jadi kalau kita kita pikir di Merangin ini sebenarnya tidak kekurangan sayur. Bisa Sarolangun. Bahkan informasi ya dari Pak Kadis, itu kebutuhan sayur di Sarolangun dan Bungo ngambilnya di Merangin. Di sini. Nah, ini Pak Limbur Merangin. Ketua kelompok taninya. Saya bersyukur ini untuk ketahanan pangan kita. Berbagai macam sayuran ditanam petani di lahan yang mencapai 50 hektar itu, diantaranya bayam, kangkung, sawi, timun, terong, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Menariknya, sayuran itu ditanam dengan metode organik, tanpa menggunakan pestisida zat kimia berbahaya lainnya. Pada kunjungan kerjanya, Mukti Said juga turut memberikan bibit sayuran kepada kelompok tani di Desa Limbur Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, pejabat Bupati Sarolangun Bakril Bakri bersama tim pengendalian inflasi daerah melakukan inspeksi mendadak sidak di pasar tradisional atas Sarolangun. Selain mengecek harga cabai, sidak itu juga dilakukan untuk mengawasi ketersediaan pangan di pasaran. Setibanya di lapak pedagang, PJ Bupati Sarolangun Bakril Bakri langsung berinteraksi dengan para pedagang. Selain menanyakan harga komoditi sayur mayur, terutama cabai merah dan cabai rawit, Bakril Bakri juga menanyakan distribusi bahan pangan dari agen yang masuk ke pasaran.
Bacril Bakri mengatakan, inspeksi mendadak yang dilakukan di 2 pasar dalam Kabupaten Sarolangun, yakni Pasar Tradisional Atas Sarolangun dan Pasar Modern Kecamatan Singkut, bertujuan untuk mengetahui harga pangan secara langsung, terutama bahan-bahan pangan yang memicu inflasi di pasaran. Dari hasil sidak didapati, pasokan dan harga kebutuhan pangan masih relatif normal. Pemda Kabupaten Sarolangun bersama Pemda melakukan yang pertama adalah gerakan pangan murah yang terdiri daripada cabai merah, bawang merah sama beras. Sama satu lagi adalah pemberi subsidi, ya, Pak sembako subsidi. Dan ketiga juga kita melakukan sidak ke pasar. Tadi ternyata harga cabai di pasaran kita memang tinggi dan menurut para penjual karena memang ketersediaan stoknya memang tidak cukup, dari agennya memang harga sebesar. Bacril Bakri menambahkan, sudah menjadi kewajiban dan tugasnya sebagai kepala daerah untuk mengecek dan mengontrol harga dan pasokan pangan di pasaran. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui dinas terkait akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan distributor, penjual, dan pembeli terkait pasokan dan harga pangan di pasaran. Hedi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Masyarakat Kota Sarolangun mengapresiasi operasi pasar murah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bacril Bakri memastikan akan terus memantau indeks harga kebutuhan pokok di pasaran. Masyarakat di Kota Sarolangun merespon positif dan antusias mengunjungi pelaksanaan pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Sarolangun. Pada operasi pasar murah ini, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar. Seperti cabai merah dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram dan bawang merah hanya Rp20.000 per kilogram. Salah seorang masyarakat Nurdia mengaku senang dengan adanya operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Sarolangun. Harga jual yang terjangkau sangat membantu perekonomian masyarakat kecil dan menengah dalam mencukupi kebutuhan pangan. Sangat membantu masyarakat lah, bahan pangan yang sekarang lagi mahal-mahalnya di pasar. Terutama apa yang mahal? Terutama beras, minyak juga, baru cabai. Beli cabai sama beli beras. Beras, bawang enggak? Bawang enggak, sudah beli tadi. Penjabat Bupati Sarolangun Bacril Bakri mengatakan, pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan program operasi pasar murah secara berkelanjutan. Operasi pasar murah akan dipusatkan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sarolangun dan Singkut. Operasi pasar murah ini bertujuan untuk menekankan lajunya inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat kecil. Harapannya adalah supaya kita bisa menurunkan perubahan harga, indeks perubahan harga yang ada yang sudah terjadi seminggu sebelumnya. Jadi kami dari Pemda pasti tidak terjadinya inflasi, khususnya cabai dan beras serta bawang merah ya, di Kabupaten Sarolangun. Bacril Bakri menambahkan, operasi pasar murah ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam membantu perekonomian masyarakat di tengah tingginya harga pangan. Hedi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi melantik dan mengambil sumpah jabatan notaris wilayah Provinsi Jambi tahun 2023. Pada kegiatan itu, 52 notaris asal kabupaten kota dilakukan pelantikan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi melantik dan mengambil sumpah jabatan notaris wilayah Provinsi Jambi tahun 2023. Pada kegiatan itu, 52 notaris dari kabupaten kota seprovinsi Jambi dilakukan pelantikan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, M. Adnan mengatakan, sebelum dilantik, para anggota notaris ini terlebih dahulu membacakan sumpah jabatan hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Usai pengambilan sumpah dan tanda tangan pelantikan, para notaris resmi melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya. M. Adnan turut mengingatkan kepada para notaris yang telah dilantik agar melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan notaris merupakan amanah dari undang-undang jabatan notaris itu sendiri.
bahwa para notaris ini diangkat oleh Kementerian Hukum, oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian pelantikannya didelegasikan kepada kakanwil di seluruh Indonesia. Jadi pelantikan ini harus dilakukan sebelum para notaris itu memulai melaksanakan tugasnya sebagai notaris itu. Harapan kita Pak yang telah dilantik ini Pak? Harapan saya kepada para notaris yang baru dilantik tentu saja agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengenali betul siapa atau orang yang datang kepada mereka untuk menggunakan jasa para notaris ini. Karena apa? Kenapa saya harus menyampaikan begitu? Karena dikhawatirkan bahwa akte-akte yang dikeluarkan oleh para notaris takut disalahgunakan oleh berbagai pihak sehingga nanti notaris itu sendiri bermasalah dengan hukum. Itu yang harus menjadi penekanan kepada para notaris, bahwa notaris harus betul-betul mengenali pengguna jasa notaris itu sendiri. Jangan sampai notaris dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada akhirnya akte yang dikeluarkannya nanti. Untuk memastikan para notaris dapat bekerja secara maksimal, nantinya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi akan memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada para notaris agar bekerja secara profesional. Asar TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain. Di antaranya transparansi penerimaan ASN, Menpan RB minta masyarakat tak percaya calo. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara Menpan RB Abdullah Azwar Anas membuka Rakernas APPSI APSI tahun 2023 di Provinsi Jambi. Rakernas APSI itu mengusung tema pemilu damai, bersih, dan berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas resmi membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia APPSI tahun 2023 di Provinsi Jambi. Pembukaan Rakernas ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Menpan RB yang disaksikan Ketua APPSI Al-Haris. Abdullah Azwar Anas menegaskan memasuki tahun politik 2024, para gubernur harus memiliki komitmen dalam menjaga netralitas ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan juga masyarakat. Peningkatan kinerja dan kualitas pemerintah daerah sangat bergantung pada suksesnya reformasi birokrasi. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi yang terus diupayakan, baik pada tatanan nasional maupun daerah. Reformasi birokrasi yang dilakukan ini harus benar-benar berdampak, kemudian penekanan digitalisasi yang ramping, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Reformasi birokrasi dimulai dengan perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, mengoptimalkan manajemen kinerja, perampingan struktur organisasi, dan peningkatan SDM. Sesi pertama tadi kita sampaikan pertama soal netralitas ya. Netralitas ASN saya kira sudah jelas aturannya, mulai sanksi yang paling ringan sampai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar terkait dengan kode etik dan netralitas ASN. Yang kedua kita sampaikan tadi arahan Bapak Presiden dan pemerintah bagaimana birokrasi ini berdampak. Jangan kita sibuk siang malam dari rapat untuk rapat, nyiapin rapat berikutnya. Kita langsung berdampak. Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Jambi, Al-Haris mengatakan, Rakernas APPSI ini bertujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun 2024 hingga dilaksanakannya musyawarah nasional pada tahun 2025.
Kedepan, para gubernur diajak untuk berpartisipasi aktif meningkatkan kerjasama antar provinsi dalam upaya membangun daya saing daerah agar tercapainya pembangunan yang merata. Selain materi untuk kepentingan internal APPSI, Rakernas ini juga menekankan netralitas ASN pada pemilu maupun pilkada serentak 2024. Jadi Rakernas APPSI ini pertama kami masakan pengurus yang baru sampai nanti terpilihnya definitif di tahun 2025. Yang kedua, kami juga mengesahkan rencana kerja APPSI sampai 2025 nanti, ya, agar lembaga ini memiliki makna bagi keberlangsungan metabolisme Indonesia ini. Rakernas APPSI tahun 2023 di Provinsi Jambi mengusung tema pemilu damai, bersih, dan berintegritas untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Menpan RB Abdullah Azwar Anas minta masyarakat tidak mempercayai calon yang menjanjikan kelulusan pada rekrutmen ASN tahun ini. Selain tahapan seleksi rekrutmen ASN dapat dipantau secara langsung, nilai yang diperoleh peserta juga dapat diakses secara terbuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, minta masyarakat tidak mempercayai calo maupun pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan pada rekrutmen ASN yang saat ini sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan Abdullah Azwar Anas usai membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2023 di Provinsi Jambi. Abdullah Azwar Anas menjamin rekrutmen ASN yang dilakukan pada tahun 2023 akan berjalan sesuai koridor dan ketentuan yang ditetapkan. Melalui sistem komputer assisted test atau CAT yang menjadi metode perekrutan saat ini, tahapan seleksi dapat terpantau secara langsung dan nilainya dapat diakses secara terbuka. Langkah itu diupayakan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya kesempatan bagi warga negara Indonesia yang memiliki kecakapan untuk menjadi ASN. Berdasarkan data Kemenpan RB, 2,4 juta masyarakat akan mengikuti tahapan seleksi pada 560.000 formasi ASN yang dibuka pada tahun 2023. Dan sekarang rekrutmen ASN sekarang sedang jalan. Ada 560.000 yang kita siapkan formasi, yang daftar sekarang 2,4 juta. Jadi banyak sekali. Kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, jangan percaya kepada orang yang menjanjikan mereka akan bisa meloloskan mereka dari seleksi ASN. Karena apa? Tidak ada satupun orang bisa membantu karena sistemnya sudah pakai sistem CAT. Dan begitu mengerjakan di luar soalnya nilainya langsung keluar. Ini putranya kepala BKN aja nggak lolos, padahal yang bikin soal putranya mantan Menpan RB juga nggak lolos, dan banyak sekali yang nggak lolos karena memang kita sekarang sistemnya terbuka, tidak ada lagi ada istilah orang dalam. Kalaupun lulus memang kemampuan mereka, sehingga inilah kesempatan negara memberi kesempatan kepada siapapun anak bangsa yang punya kemampuan menjadi ASN, menjadi diplomat, menjadi jaksa. Sekarang sistemnya sudah menggunakan CAT yang ada di BKN di Kemenpan RB. Mantan bupati paham kondisi daerah. Pada tahun 2024, alokasi penerimaan ASN masih akan didominasi untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Al-Haris resmi melantik Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih menjadi penjabat Wali Kota Jambi. Pelantikan penjabat Wali Kota Jambi itu berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Oktober 2023. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih resmi dilantik Gubernur Jambi Al-Haris menjadi penjabat Wali Kota Jambi. Pelantikan PJ Wali Kota Jambi itu berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Oktober 2023. Sri Purwaningsih dilantik untuk mengisi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi yang habis masa jabatannya pada 7 November 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penjabat Wali Kota Jambi yang ditetapkan Kemendagri dan resmi dilantik harus mampu bekerja optimal untuk menjalankan roda pemerintahan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah.
Sebagai perpanjangan pemerintah pusat, PJ Wali Kota juga harus menjamin suksesnya berbagai program nasional maupun berbagai isu strategis lainnya, mulai dari penanganan inflasi, stunting, hingga kemiskinan ekstrim. Tak hanya itu, pejabat Wali Kota Jambi juga diminta untuk berperan aktif dalam menjaga suasana aman dan kondusif untuk mensukseskan penyelenggaraan Pesta Demokrasi 5 tahunan, pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024. Tadi sudah saya lantik secara resmi. Tentunya proses pemerintahan tetap berlangsung dengan baik di pemerintah Kota Jambi tentunya. Ya, apa yang menjadi tugas kewenangan beliau selaku PJ Wali Kota, kemudian juga apa yang menjadi amanah undang-undang ya, 23/14. Tentu di samping tugas-tugas beliau sebagai PJ Wali Kota rutin. Nah, tugas-tugas yang menjadi isu nasional seperti stunting, kemudian juga inflasi, kemudian juga karhutla, juga kemiskinan ekstrim, ini juga tugas-tugas yang tidak boleh beliau abaikan. Pemerintah selalu mengevaluasi itu semuanya. Apalagi seorang penjabat itu 3 bulan selalu dievaluasi oleh Kemendagri dan melapor dengan kami juga ke Kemendagri. Nah, ini tentu tidak boleh melengah, tugas rutin tetap dan juga tambahan juga tetap. Berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, masa jabatan pejabat Wali Kota Jambi ditetapkan paling lama 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TP PKK Provinsi Jambi menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di tingkat bawah. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TP PKK Provinsi Jambi Selasa kemarin menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-51. Kegiatan yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi itu mengusung tema Bergerak Bersama Menuju Keluarga Sejahtera dan Tangguh Menuju Jambi Mantap 2024. Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris mengatakan, peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di tingkat bawah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, seluruh kader TP PKK Kabupaten Kota harus aktif turun ke masyarakat, mensosialisasikan dan menjalankan program pemerintah, seperti memberikan pelayanan kesehatan dan mengedukasi masyarakat. Supaya keberadaan Ketua Tim Penggerak PKK dan pengurus PKK itu benar-benar berdampak bagi masyarakat dalam mensejahterakan keluarga secara lahir dan batin, dan itu adalah tugas kita bersama. Dan saya yakin tadi semuanya insya Allah memetik ilmu pengetahuan dari beliau. Pada kegiatan itu turut dilakukan penggalangan dana untuk korban di Palestina. Dana yang terkumpul pada penggalangan dana itu mencapai 106 juta rupiah dan telah disalurkan melalui Basnas Provinsi Jambi. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.